Ini Google Pixel 5. Di video ini saya tunjukkan cara membuka kunci bootloader-nya. Oke, pertama Anda perlu memastikan bahwa Anda terhubung ke Wi-Fi. Jadi buka pengaturan, lalu buka jaringan and internet dan cukup hubungkan ke jaringan yang tersedia. Kemudian kembali. Terus gulir ke bawah sampai Anda menemukan tentang ponsel. Gulir ke bawah lagi sampai habis dan di sini kita memiliki nomor build. Kita memang harus mengetuknya beberapa kali berturut-turut sampai kita melihat bahwa mode pengembang telah diaktifkan. Jika sudah diaktifkan, cukup kembali, lalu buka sistem opsi pengembang. Terus gulir ke bawah sampai Anda menemukan fitur pembukaan kunci OEM. Anda harus mengaktifkannya. Konfirmasi. Bootloader kita belum sepenuhnya terbuka. Kita akan melakukannya nanti. Sebelum kita melakukannya, Anda hanya perlu tahu bahwa jika Anda membuka kunci bootloader, semuanya akan terhapus dari perangkat. Jadi ingatlah hal itu. Jadi sebelumnya Anda bisa misalnya membuat cadangan data Anda. Saya sangat menyarankan untuk melakukannya. Dan sekarang kita perlu mematikan perangkat kita. Jadi silakan tahan tombol daya pada perangkat Anda, lalu pilih opsi matikan. Sekarang setelah perangkat mati di komputer kita perlu mengunduh beberapa file penting terlebih dahulu. Jadi izinkan saya untuk beralih ke tampilan desktop saya sekarang agar kita bisa mulai prosesnya. Oke, sekarang mari kita lanjutkan. Silakan buka browser atau peramban web di perangkat Anda terlebih dahulu. Setelah itu, arahkan kursor dan klik pada bagian menu, lalu cari dan masuklah ke halaman atau bagian unduhan untuk melanjutkan prosesnya. Kita berada di halaman kita. How to set that info. Pergi ke bagian unduhan, dan di sini Anda perlu mengetik ADB. Konfirmasi. Pilih Mini ADB and Fastboot Drivers. Klik tombol unduh, lalu klik sekali lagi. Verifikasi bahwa Anda adalah manusia jika muncul. Oke, sudah terunduh. Sekarang kembali. Pergi lagi ke bagian unduhan, ketik Qualcomm, pilih Qualcomm Drivers, lalu klik tombol unduh. Oke. Sekarang buka folder unduhan dan sekarang kita harus mengekstrak kedua file tersebut. Anda bisa menggunakan misalnya WinRAR untuk itu seperti saya. Klik kanan WinRAR dan pilih Extract to. Lakukan hal yang sama untuk driver Qualcomm. Jika tidak punya WinRAR, gunakan aplikasi lain atau klik Extract All untuk mengekstrak file tersebut. Oke. Sekarang buka folder dengan driver ADB. Klik sekali lagi, dan di sini kita perlu memulai dengan pengaturan ADB. Sekarang tekan Y pada keyboard Anda, Enter Y, Enter. I dan Enter. Oke, jika itu menghilang, tidak apa-apa. Kemudian jalankan ADB Fastboot. Next. Dalam kasus saya, ini sudah terinstall, jadi saya akan pilih Repair saja. Dalam kasus Anda, tampilannya akan sedikit berbeda, tapi yang perlu Anda lakukan hanyalah klik Next, 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 dan tunggu sampai selesai. Kemudian klik Finish, dan kemudian pengaturan Universal ADB Driver juga sudah terinstall di kasus saya, jadi saya akan pilih Repair. Kemudian klik Close. Kembali ke bagian unduhan, buka driver Qualcomm. Buka dan klik pada Qualcomm OS Version Select. Klik 2 kali. Klik Run. Oke. Next dan finish. Oke. Sekarang saya sangat menyarankan untuk merestart komputer setelah instalasi driver. Jadi berkat itu setelah restart semuanya akan berfungsi dengan baik. Karena jika Anda tidak merestart komputer Anda, mungkin ada sesuatu yang tidak berfungsi. Oke. Dan sekarang langkah selanjutnya, kita perlu masuk ke mode fastboot di ponsel kita. Untuk melakukannya, kita perlu menahan tombol power dan tombol volume bawah secara bersamaan. Jadi terus tahan, dan sekarang kita sudah berada di mode fastboot. Sekarang kita perlu menghubungkan ponsel kita ke komputer menggunakan kabel USB-C. Saya sangat menyarankan untuk menggunakan kabel aslinya. Jika Anda tidak memiliki yang asli, Anda tentu saja bisa menggunakan kabel USB-C lain yang berkualitas baik. Sekarang hubungkan ponsel Anda ke komputer Anda. Oke. Dan sekarang kita perlu membuka command prompt. Ketik CMD. Klik kanan, jalankan sebagai administrator, dan sekarang kita perlu mengetik CD, Enter, CD ADB, Enter, dan sekarang kita perlu memasukkan perintah lainnya. Pertama, ketik fastboot devices.
Enter. Seperti yang Anda lihat, kita memiliki angka-angka tersebut. Itu adalah, nomor seri kita. Kita juga bisa melihatnya di menu Fastboot. Dan sekarang ketik Fastboot Flashing Unlock. Enter. Oke. Sekarang di ponsel kita muncul pertanyaan apakah kita ingin membuka kunci bootloader. Pertama, tekan tombol volume atas. Buka kunci bootloader. Kita perlu melihat kalimat tersebut, lalu konfirmasi dengan menekan tombol power. Sekarang kita bisa menutup command prompt. Kita tidak akan membutuhkannya lagi. Sekarang operasinya sudah selesai. Pilih start lalu tekan tombol power. Oke, tertulis bahwa bootloader kita sudah terbuka. Itulah hal yang ingin kita capai. Dan jangan klik apapun. Sekarang kita hanya perlu menunggu sampai ponsel kita menyala. Kita juga bisa mencabut kabelnya. Kita tidak akan membutuhkannya lagi. Saya juga akan beralih ke layar penuh. Oke. Dan operasinya berhasil. Sekarang proses pengaturan akan muncul. Mari kita tunggu sebentar. Oke. Ponsel kita sudah menyala dan kita sudah berada di proses pengaturan. Oke, dan hanya itu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.